Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Tika Adisti, NIM 20050200034. Saya mahasiswi dari Universitas Maritim Raja Ali Haji, Prodi Ilmu Administrasi Negara. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai materi pelaporan keuangan sektor publik, yang mana materi tersebut untuk memenuhi tugas akuntansi sektor publik. Materi yang pertama yaitu teori pelaporan dalam sektor publik. Dalam organisasi sektor publik ada dua jenis laporan, yaitu pelaporan kinerja dan pelaporan keuangan. Pelaporan kinerja merupakan refleksi kewajiban untuk mempresentasikan dan melaporkan semua aktivitas dan sumber daya yang harus dipertanggungjawabkan. Entitas berkewajiban membuat pelaporan kinerja organisasi sektor publik adalah pemerintahan pusat, pemerintah daerah, unit kerja pemerintah, unit pelaksanaan teknis, LSM, partai politik, dan organisasi kemasyarakatan lainnya. Laporan keuangan sektor publik merupakan representasi posisi keuangan dari transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas sektor publik. Tujuan umum pelaporan keuangan adalah memberikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja, dan arus jas suatu entitas yang berguna bagi sejumlah pemakai. Secara spesifik, tujuan khusus pelaporan keuangan sektor publik adalah menyediakan informasi yang relevan dalam pengambilan keputusan dan menunjukkan akuntabilitas entitas atau sumber daya yang paling dipercaya. Selanjutnya ada jenis laporan keuangan sektor publik. Jenis laporan keuangan sektor publik yang minimal dan terintegrasi meliputi: yang pertama ada laporan posisi keuangan, kedua ada laporan kinerja keuangan, ketiga ada laporan arus kas, keempat ada laporan perubahan aktiva atau ekuitasi neto, dan yang terakhir ada catatan atas laporan sektor publik. Ada 5 siklus akuntansi keuangan sektor publik. Yang pertama ada transaksi, kedua ada analisis bukti transaksi, ketiga ada mencatat data transaksi, keempat mengiktisarkan data yang dicatat, dan yang terakhir ada penerbitan laporan dan catatannya. Adapun teknik pelaporan keuangan sektor publik, ada 3 teknik. Yang pertama ada tahapan pencatatan, kedua tahap pengiktisaran, dan yang terakhir ada tahap pelaporan. Implementasi laporan keuangan sektor publik dan unsur-unsurnya di organisasi sektor publik. Di pemerintah pusat sendiri ada 4. Yang pertama laporan realisasi anggaran, kedua neraca, ketiga laporan arus kas, dan yang terakhir ada catatan atas laporan keuangan. Di pemerintah daerah sendiri ada 5. Yang pertama LSM, yang kedua yayasan, ketiga laporan keuangan organisasi yayasan atau niralaba, keempat ada laporan aktivitas, dan yang terakhir ada laporan arus kas. Dan yang terakhir ada implementasi laporan keuangan sektor publik dan unsur-unsurnya di negara-negara lain. Contohnya di Jepang. Formasi laporan keuangan pemerintah Jepang yaitu ada laporan neraca publik, laporan biaya-biaya administrasi, ada laporan pendukung penerimaan dan perubahan modal pembayar pajak, dan yang terakhir ada laporan penerimaan dan Hingga kini pemerintah Jepang hanya menggunakan laporan penerimaan dan pengeluaran kas untuk menghitung pengelolaan keuangan. Laporan neraca publik berdasarkan Professional Concept dan Standard for the Japanese Government Balance Sheet. The Japanese Government Balance Sheet memberikan tinjauan mengenai keseluruhan posisi fiskal pemerintah atau dasar saham sebagai alat penjelas posisi fiskal pemerintah kepada penduduk Jepang, memperbaiki akuntabilitas pemerintah terkait dengan kebijakan. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyaksikan video saya sampai selesai. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat untuk kita semua. Mohon maaf jika ada salah kata. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.